Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, sebagai renungan kita pada hari ini, mari kita membuka kitab 2 Raja-Raja pasal 23 yang akan kita lihat dari ayat 1 sampai dengan ayat 14. 2 Raja-Raja pasal 23 ayat 1 sampai dengan ayat 14 kami akan membacakan firman Tuhan tersebut bagi kita semua. Demikian firman-Nya. Sesudah itu raja menyuruh orang mengumpulkan semua tua-tua Yehuda dan Yerusalem. Kemudian pergilah raja ke rumah Tuhan, dan bersama-sama dia semua orang Yehuda dan semua penduduk Yerusalem, para imam, para nabi dan seluruh orang awam, dari yang kecil sampai yang besar. Dengan didengar mereka, ia membacakan segala perkataan dari kitab perjanjian yang ditemukan di rumah Tuhan itu. Sesudah itu berdirilah raja dekat tiang dan diadakannyalah perjanjian di hadapan Tuhan untuk hidup dengan mengikuti Tuhan dan tetap menuruti perintah-perintahnya, peraturan-peraturannya dan ketetapan-ketetapannya dengan segenap hati dan segenap jiwa untuk menepati perkataan perjanjian yang tertulis di dalam kitab itu. Dan seluruh rakyat turut mendukung perjanjian itu. Raja memberi perintah kepada imam besar Hilkia dan kepada para imam tingkat 2 dan kepada para penjaga pintu untuk mengeluarkan bait Tuhan dan segala perkakas yang telah dibuat untuk Baal dan Asyera dan untuk segala tentara langit. Lalu dibakarnyalah semua itu di luar kota Yerusalem, di padang-padang Kidron dan diikutnya ke abunya ke Betel. Ia memberhentikan para imam dewa asing yang telah diangkat oleh raja-raja Yehuda untuk membakar korban di bukit pengorbanan di kota-kota Yehuda dan di sekitar Yerusalem. Untuk orang-orang membakar korban untuk Baal, untuk dewa matahari, untuk dewa bulan dan rasi-rasi bintang, dan untuk segenap tentara langit. Dibawanyalah tiang-tiang berhala dari rumah Tuhan keluar kota Yerusalem ke sungai Kidron, lalu dibakarnya di situ dan ditumbuknya halus-halus menjadi abu, kemudian dicampakkannya abunya ke atas kuburan rakyat jelata. Ia merobohkan petak-petak pelacuran bakti yang ada di rumah Tuhan, tempat-tempat perempuan bertenun sarung untuk Asyera. Disuruhnyalah datang semua imam dari kota-kota Yehuda. Lalu ia menajiskan bukit-bukit pengorbanan, tempat para imam itu membakar korban dari Geba sampai Betsheba. Dirobohkannya pula bukit-bukit pengorbanan di pintu-pintu gerbang yang ada dekat lubang pintu gerbang Yosua, pengusaha kota itu, yang ada pada sebelah kiri atau orang memasuki pintu gerbang kota itu. Tetapi para imam-imam bukit-bukit pengorbanan itu tidak boleh naik mezbah Tuhan di Yerusalem. Hanya mereka boleh memakan roti yang tidak beragi di tengah-tengah saudara-saudara mereka. Ia menajiskan juga Tofet yang ada di lembah Ben Hinnom, supaya jangan ada orang mempersembahkan anak-anaknya sebagai korban dalam api untuk Dewi Molok. Dibuangnyalah kuda-kuda yang ditaruh oleh raja-raja Yehuda untuk dewa matahari di pintu masuk ke rumah Tuhan, dekat bilik Natan Melek, pengawas istana yang tinggal di gedung samping. Juga kereta-kereta dewa matahari dibakarnya dengan api. Mezbah-mezbah yang ada di atas sotoh, tempat peranginan Ahaz yang dibuat oleh raja-raja Yehuda, dan mezbah-mezbah yang dibuat Manasye di kedua pelataran rumah Tuhan, dirobohkan oleh raja dan diremukkan di sana.
lalu dicampakkan abunya ke sungai Kidron. Bukit-bukit pengorbanan yang ada di sebelah timur Yerusalem, di sebelah selatan bukit Kebusan, dan yang didirikan oleh Salomo Raja Israel untuk Arsitoret, dewa kejijikan sembahan orang Sidon, dan untuk Kamos, dewa kejijikan sembahan Moab, dan untuk Milkom, dewa kejijikan sembahan orang Amon, dinajiskan oleh raja. Ia memecahkan tugu-tugu berhala dan menebang tiang-tiang berhala, lalu ditimbuninya tempat-tempat itu penuh dengan tulang-tulang manusia. Demikian firman Tuhan yang saya bacakan kepada kita semua. Buat seluruh jemaat Tuhan yang mengikuti ibadah ini dari rumah dan seluruh jemaat Tuhan yang ada di tempat ini, kami mengucapkan Shalom dan selamat hari Minggu bagi kita semua. Saudara yang terkasih, pada hari ini kita memasuki Minggu Reformasi. Satu hal mungkin kalau kita berbicara soal reformasi, minggu ini kita diingatkan di tengah-tengah kehidupan kita akan reformasi yang begitu semarak ketika Martin Luther dan kawan-kawannya tampil sebagai orang yang merubah suatu keadaan. Di mana ketika Martin Luther melihat kebenaran Injil itu sendiri, dan dia melihat apa yang terjadi ketika gereja Roma Katolik melaksanakan misinya, pelayanannya di tengah-tengah jemaat, sehingga Martin Luther merasa terganggu. Ketika itu banyak orang mengatasnamakan tugas gereja, padahal yang menjadi korban di situ adalah jemaat Tuhan. Oleh karena itu dia melakukan satu reformasi yang cukup terkenal. Sehingga reformasi itu sendiri artinya bagi kita adalah perubahan pada sistem yang sedang berlaku. Perubahan itu sangat drastis dan biasanya dibarengi dengan konflik yang cukup besar. Mungkin secara umum kalau kita melihat Minggu Reformasi hari ini. Saudara-saudara, satu hal kalau kita membaca dari kitab 2 Raja-Raja ini, satu hal yang perlu kita ketahui adalah sering saya mendengar perkataan seperti ini. Kalau buah mangga tidak akan jauh jatuhnya dari pohon. Artinya kalau bapak mamanya, orang tuanya, nenek buyutnya, orang yang tidak baik, anak-anaknya sampai ke cucu-cucunya, sampai ke garis keturunan berikutnya akan menerima dampak daripada perbuatan itu. Kalau orang tuanya tidak benar, pasti anaknya juga tidak benar. Sering saya mendengar perkataan itu. Tapi untuk melihat itu saudara-saudaraku, hari ini apakah itu benar? Pernyataan yang demikian. Tentunya melalui kitab 2 Raja-Raja pasal 23 ini, Yosua tampil sebagai bapak reformasi di dalam nats kita. Ternyata itu tidak benar. Kenapa? Karena kalau kita lihat seorang raja, Yosia, bapaknya adalah raja, kakeknya juga adalah raja. Bapaknya Raja Amon, Raja Israel, kakeknya Manasye, Raja Israel. Dua-dua raja ini adalah betul-betul melakukan tindakan kejahatan di hadapan Tuhan. Mereka betul-betul menajiskan, menjijikkan perbuatan dan perlakuan mereka sebagai pemimpin di hadapan Tuhan. Tapi ketika Yosia menjadi raja, apa yang terjadi? Sedikit pun dia tidak mengikuti jejak kakek dan bapaknya sendiri. Yosia ketika dia diangkat duduk di tahta singgasana raja, bisa kita bayangkan, mungkin orang bilang gak mungkin, usianya masih 8 tahun. Dia sudah menjadi raja, bisa melakukan reformasi yang begitu dahsyat, reformasi yang begitu besar di dalam rumah Tuhan, gak mungkin. Tapi kita melihat Raja Yosia umurnya 8 tahun sudah duduk di singgasana raja. Karena apa? Kalau kita baca Yeremia 1 ayat 10 sebagai info kasih kita. Orang yang betul-betul sudah dipilih oleh Tuhan, Tuhan pasti perlengkapi.
Sama halnya dengan Yosia. Ketika Tuhan memilih dia sebagai raja di tengah-tengah kehidupan bangsa Yehuda, Tuhan berkenan memperlengkapi dia. Jadi tidak melihat tua, muda atau bagaimana usia kita, tapi ketika Tuhan memilih dan menangkap kita, segala sesuatu bisa dilakukan. Saudara-saudara, kalau kita melihat lagi hal yang kedua, bagaimana secara umum kita bisa melihat apa yang harus kita pilih di dalam kehidupan kita. Kalau Raja Yosia tadi, dia memilih untuk mengikut Yesus. Keputusannya mengikut Yesus, mengikut Tuhan. Dia percaya kepada Tuhan dan kehidupannya dia pilih. Dia harus mengikut Tuhan. Ketika dia mengikut Tuhan di dalam kehidupannya, berarti ada satu yang berubah di dalam kehidupan Yosia. Apa yang berubah kita lihat di sini di dalam kehidupan Yosia? Ada aksi. Bukan hanya dalam kata-kata dia percaya, tapi ada aksi yang dia tunjukkan. Luar biasa sekali, saya sangat menarik sekali perhatian saya terhadap teks ini. Ketika saya kuliah dulu bagaimana reformasi Yosia ini dikabarkan sampai sekarang. Masih rindu kita mengadakan satu perubahan di tengah-tengah kehidupan kita. Bagaimana hal yang dilakukan oleh Yosia ini adalah salah satu yang pertama dia lakukan perubahan, yaitu ketika dia mengetahui kebenaran daripada kitab Taurat yang didapati di dalam rumah Tuhan yang orang tidak peduli lagi masalah itu. Ketika dibacakan kepada dia, itu kitab Ulangan itu loh. Dibacakan kepada Yosia yang menyatakan hanya Tuhanlah yang harus disembah. Pemahaman akan mengingatkan dirinya Tuhan yang harus disembah. Dia sadar, matanya terbuka, mata rohaninya terbuka. Sehingga apa yang dilakukan oleh Yosia, berarti apa yang dilakukan oleh nenek moyang raja-raja orang Yehuda, selama ini sebenarnya semuanya sudah salah. Kehidupan bangsa ini bobrok. Kehidupan bangsa ini kacau balau. Jadi dalam situasi kacau balau inilah Yosia melakukan perubahan luar biasa. Dan apalagi yang terjadi? Raja-raja dan para pemimpin memilih secara sengaja hidup dalam bayang-bayang berhala. Rumah Tuhan ada. Kehidupan orang ataupun umat Tuhan ketika itu sangat kacau balau. Rumah Tuhan ada, para imam ada, para hakim ada, ahli-ahli Taurat ada, lengkap. Tapi peribadahan sangat kacau. Dan di dalam rumah Tuhan sudah dibayang-bayangi oleh kegiatan-kegiatan berhala. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Karena ketika imam-imam, para nabi-nabi dan guru yang ada bertugas di dalam rumah ibadah, situasi bangsa Yehuda ketika itu dalam ancaman bangsa Asyur. Jadi banyak orang mencari aman. Daripada bahaya, ikuti apa keinginan bangsa Asyur. Kita kan tenang. Ketika mereka mengikuti keinginan bangsa Asyur, apa yang terjadi? Bangsa Asyur memberikan pendidikan-pendidikan untuk ikut dalam berhala-berhala. Itulah yang terjadi. Daripada ribut lebih baik aman, tenang. Salah juga gak apa-apa, yang penting enak. Itu yang terjadi. Jadi melihat situasi ini, marwah daripada firman Tuhan itu saudara-saudara, betul-betul tidak ada lagi dipakai. Marwah daripada kata di mata betul-betul hilang dari kehidupan bangsa Tuhan. Jadi apa yang terjadi? Seluruh kerajaan selain daripada kacau, ditemukan di mana-mana di dalam rumah Tuhan sembah-sembahan. Berhala-berhala di mana-mana terjadi. Bahkan di dalam rumah Tuhan itu ada kamar-kamar, bilik-bilik. Siapa yang akan mau mendapatkan keturunan? Tersedia, maaf. Ini ada pelacur-pelacur. Kudus katanya. Ini dewanya. Bisa kita bayangkan bagaimana rumah Tuhan dijadikan seperti itu. Betul-betul benar-benar dilihat oleh Yosia,
ini kehadiran Allah ini nggak ada lagi di sini. Sehingga apa yang dia lakukan, dia kumpulkan semua rakyat. Dia kumpulkan mulai dari yang terkecil sampai yang terbesar. Para petinggi dan para yang jabatannya rendah di negara itu, dia kumpulkan dalam satu tempat. Sehingga ketika sudah berkumpul, apa yang dia lakukan? Yang dia lakukan, dia berbicara. Dia menunjukkan inilah salah kita di hadapan Tuhan selama ini. Mau berubah atau tidak? Inilah yang kita lakukan, hal yang tidak benar. Karena selama ini yang kalian lakukan, yang kita lakukan di rumah Tuhan, betul-betul mendukakan hati Tuhan. Bahkan untuk mendengarkan pembacaan firman Tuhan, nyaris tidak pernah dilakukan lagi. Waduh, sangat sedih sekali. Luar biasa, sangat bobrok betul-betul yang terjadi ketika ini. Oleh karena itu, dari apa yang dilakukan oleh Yosia, bisa kita ambil satu kesimpulan, saudara-saudara. Setiap orang yang tidak melakukan firman Tuhan di dalam kehidupannya, pasti diikuti oleh moral yang bobrok. Makanya ketika Yosia melakukan reformasi, back to the Bible. Nyatakan kebenaran firman itu dan hadirkan apa yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita. Dia mulai dari bait Allah. Mereformasi dari bait Allah ini bukan hal yang gampang. Mereformasi dari rumah Tuhan ini bukan hal yang mudah-mudah saja. Oleh karena itu dia berpikir setelah mengumpulkan orang banyak, dia melakukan yang pertama adalah pembaharuan secara sosial politik di dalam jemaat itu, di dalam bangsa Yehuda itu. Bisa kita perhatikan ya, kalau memang khotbah minggu ini agak-agak betul-betul berbicara soal sejarah. Ayatnya 14, jadi kadang tenggang waktu khotbah juga ditentukan saudaraku. Tapi marilah kita mengambil pesan yang perlu kita hikmat, yang kita perlu mengerti di dalam mengimaninya di dalam kehidupan kita. Secara sosial dan politik, perhatikan di dalam ayat 1 tadi. Saya tadi sudah sampaikan itu. Yosia mengumpulkan orang-orang yang bisa mengerti akan apa yang dia sampaikan. Ketika dibacakan isi kitab undang-undang itu, nyata di sini bahwa apa yang dikatakan oleh Yosia adalah harus sebenarnya dilakukan satu perubahan. Bisa kita bayangkan bagaimana negara Indonesia yang kita cintai ini. Kita lihat banyak sekali orang yang mau masuk pegawai negeri sipil, masih ada dulu itu kabar-kabarnya main uang sogok. Apalagi yang sekarang ini masalah COVID-19, ada isu yang mengatakan, bahkan di media sosial kita melihat ada yang tidak sakit COVID tapi dibilang sakit COVID. Itu adalah salah satu dampak daripada ketidakadanya kebenaran yang terjadi. Kalau kita lihat di negeri ini, apakah orang Kristen tidak ada di situ? Tidak ada. Di instansi pemerintah, apakah orang Kristen tidak ada di situ? Ada. Di gereja Tuhan, di masyarakat, apakah orang yang mengenal Kristus tidak ada di situ? Ada. Tapi tatanan kehidupan yang terjadi di masa-masa sekarang ini, banyak sekali yang masih membutuhkan satu perubahan. Yosia, anak kecil, umur 8 tahun. Bisa kita lihat anak kita usia 8 tahun sekarang apa yang dia lakukan. Main game, asik dengan HP. Tapi Yosia dipakai Tuhan sebagai alatnya yang mampu mengubah. Itu artinya mengingatkan kita saudara-saudara, ternyata kalau kita mau dipakai Tuhan tidak ada yang sulit di dunia ini. Yang kedua, kita lihat secara agama. Bagaimana permasalahan yang sangat besar diawali dengan lunturnya nilai-nilai spiritualisme. Dan diikuti oleh moral yang semakin mengerikan. Maka tidak mengherankan di sini terjadi implikasi dari moral yang semakin menurun. Dan perlu disoroti dari terabainya perhatian kepada nilai-nilai kesucian yang terjadi.
Sehingga di sini Yosia melihat hal itu sebagai masalah yang harus diselesaikan dari sudut iman. Memang kalau memang iman itu bertumbuh, ternyata berdampak ya kemana-mana. Kalau seseorang itu memiliki iman, pasti dia akan mempengaruhi dari dampak imannya kepada pekerjaan dan kehidupannya. Makanya Yosia memperbaiki iman. Dia mau memurnikan kembali iman. Sehingga yang dia lakukan tidak ada ruang kosong. Yang dia lakukan semua habis dibabat. Apa yang dia lakukan? Membakar semua baal-baal yang ada. Menghancurkan tiang-tiang persembahan. Dia berikan satu perintah kepada bangsa ini dan sekitarnya. Agar semua para imam yang pernah melakukan ikut ambil bagian dalam penyembahan kepada Baal-Baal. Tidak bisa hadir di dalam rumah Tuhan. Ngeri ya. Kalau kita sekarang ini gak usah dulu dipecat. Tidak terpilih saja kita gak siap dalam satu hal. Itu mungkin ya, mungkin. Bukan saya menuduh kepada jemaat pasar minggu, tidak. Tapi ketika Yosia harus diperbaiki secara iman, dia melihat satu selah ruang kosong tidak bisa diberikan kesempatan kepada bangsa ini. Agar memang imannya kembali dipulihkan. Sehingga semuanya dia perbaiki, termasuk sistem, termasuk orang-orang, termasuk tempat-tempat, dia hancurkan segala-galanya. Bagaimana penyembahan terhadap Dewi Molok, agar dikembalikan penyembahan yang sebenarnya kepada Tuhan. Yosia melihat hal ini penting, harus dilakukan reformasi di dalam iman jemaat. Dari nats ini saudara-saudara yang terkasih, kalau kita melihat bagaimana reformasi spiritualitas Raja Yosia melakukan pembaharuan spiritualitas tersebut bagi bangsa Yehuda. Dia memperbaiki rumah Tuhan, dia memperbaiki iman, dan dia membawa segala persoalan melihat kebenaran melalui firman Tuhan. Kalau kebenaranku ku bilang belum tentu pas. Kalau pemikiranku saya bilang belum tentu bisa berkenan di mata Tuhan. Tapi dia mengajak kita juga hari ini. Apapun yang kita lakukan untuk satu hal yang baik, intinya adalah kembali ke firman Tuhan. Bagaimana Tuhan mau kehidupan kita. Oleh karena itu kalau kita berbicara soal reformasi, ada kuan-kuan kalak karo katanya seperti ini. Satu contoh saya kasih tahu. Tahun 2002, Naras pernah jatuh dari motor. Ini hancur. Tangannya hancur. Ketika dibawa ke patah tulangnya nggak tepat mengobati, ini jendol jadi gini, bengkak. Tulang sudah naik, jelek banget. Ketika dibawa ke patah tulang yang lain, dia katakan, "Bapak tangannya mau baik atau enggak? Mau kembali seperti biasa atau tidak?" Ya pastilah. Saya malu seperti ini, tangannya besar gini. Karena salah obat. Dia bilang, kalau Bapak mau sembuh, mau baik lagi tangannya, itu yang sudah bengkak itu wajib diremukkan kembali. Bisa kita bayangkan, ngeri. Saya lihat badan Naras yang gitu besar, dia menangis, mencerit. Ketika tangan yang sudah sembuh patah, tulangnya juga udah berserakan, diremukkan lagi. Tapi untuk kesembuhan harus seperti itu. Begitulah jiwa reformasi ini diberikan kepada kita, saudaraku. Terkadang kita seperti dikuliti tubuh kita. Terkadang kita dipermalukan. Terkadang kita disakiti untuk mengubah yang baik di dalam kehidupan kita. Itulah gerakan reformasi yang harus kita terima dan lakukan. Jangan seperti para imam yang ada di dalam rumah Tuhan. Mereka takut sakit, mereka takut menderita. Mereka ikut seperti apa yang mereka lihat agar aman sesaat. Ternyata kita tidak berguna di hadapan Tuhan. Hari ini di bawah kehidupan kita. Hari ini kita ditegur. Hari ini kita diingatkan di dalam minggu perubahan ini, di dalam minggu reformasi ini. Berubah segala sesuatu itu betul-betul menyakitkan. Betul-betul mengecewakan terkadang. Tapi ingat, kita diubah untuk yang baik. Walaupun sakit, walaupun mengecewakan. Tapi ingat, indah pada waktunya.
Oleh karena itu pada hari ini saudara-saudara yang terkasih, kalau kita lihat dalam bacaan firman Tuhan kita hari ini, bagaimana Paulus mengingatkan kita. Bagaimana Paulus mengingatkan tubuhmu adalah bait Allah. Kalau bait Allah yang ada di situ, roh Allah bekerja atas dirimu. Kalau memang roh Allah ada pada kita, kita dipakai Tuhan untuk mengubah yang tidak baik menjadi baik. Berani harus dari barisan yang paling depan. Berani mengungkapkan ketidakbaikan untuk menjadi baik segala-galanya. Jangan diam dan jangan takut, karena roh Allah ada pada kita. Melalui lawatan firman Tuhan hari ini, marilah agar kiranya saya dan saudara-saudaraku semua, kita diingatkan dan disadarkan oleh tidur panjang yang selama ini terjadi di dalam hidup kita. Agar reformasi spiritualitas kita mulai dari dalam diri kita, keluarga kita, jemaat Tuhan. Sehingga nyata hal yang baik akan terlaksana di dalam lingkungan kita paling tidak, termasuk di dalam bangsa dan negara kita. Kiranya Tuhan memberkati lawatan firman hari ini, berguna menguatkan dan mengingatkan kita. Kita bersatu di dalam doa.